Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga Bu Dita. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi rabies. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aziza Yuniartika, yang kedua ada Caroline Dini, yang ketiga ada Jihan Alvin, yang keempat ada Naura Hanif, dan yang terakhir ada Sila Krisdayanti. Untuk selanjutnya adalah epidemiologi yang akan dijelaskan oleh Caroline. Yang pertama yaitu epidemiologi dari penyakit rabies di dunia. Menurut WHO atau World Health Organization, angka kematian akibat rabies di dunia sebesar 59.000 orang di setiap tahunnya, dan sebanyak 60% dari kasus tersebut berasal dari Asia dan 33% dari kasus tersebut berasal dari Afrika. Negara-negara di Asia yang merupakan negara endemis rabies yang pertama yaitu negara India, yang kedua Bangladesh, yang ketiga Pakistan, keempat Kamboja, kelima Bhutan, enam Thailand, tujuh China, dan yang terakhir yaitu negara Indonesia. Nah, dari kasus-kasus tersebut, kasus rabies tertinggi terdapat di negara India dan menyumbang sebanyak 35% total kematian akibat rabies di seluruh dunia. Sejumlah 40% dari seluruh orang-orang yang digigit hewan yang tersangka rabies merupakan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan epidemiologi dari penyakit rabies di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan RI, menyatakan hanya 8 provinsi dari sebanyak 34 provinsi di Indonesia yang bebas dari rabies. Negara-negara yang bebas dari rabies tersebut yang pertama yaitu provinsi-provinsi yang bebas dari rabies tersebut yang pertama yaitu Riau, yang kedua yaitu Bangka Belitung, ketiga Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan juga Papua Barat. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR dilaporkan berjumlah banyak kurang lebih 404.000 kasus dengan total kematian sebanyak 544 kematian. Sedangkan provinsi yang melaporkan kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR tertinggi sepanjang tahun 2020 yang pertama yaitu Provinsi Bali sebanyak 26.000 kasus, Nusa Tenggara Timur sebanyak kurang lebih 11.000 kasus, dan Sumatera Utara sebanyak kurang lebih 6.000 kasus. Daerah-daerah tersebut memiliki kasus GHPR yang tinggi karena di daerah tersebut terdapat banyak kepemilikan anjing atau hewan yang dapat menularkan rabies. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari penyakit rabies. Gejala awal rabies itu biasanya muncul 30-90 hari setelah seseorang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Namun pada kasus tertentu, gejala ini juga bisa muncul lebih cepat atau kadang lebih lambat. Gejala awal rabies itu kadang mirip dengan gejala flu. Penderita umumnya mengalami demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Kemudian rasa kesemutan, nyeri, dan gatal yang sangat mengganggu di area bekas gigitan juga dapat terjadi. Gejala ini tuh biasanya menjadi gejala khas pada rabies. Nah, selain itu, beberapa gejala awal yang juga dapat dialami penderita adalah lemas, kemudian malas makan, nyeri kepala, menggigil, nyeri tenggorokan, mual dan muntah, diare, gangguan cemas, gelisah, sulit tidur dan insomnia, atau bahkan hingga depresi. Nah, jika rabies ini tuh tidak teridentifikasi dan tidak cepat untuk ditangani, gejala akan berkembang menjadi lebih parah. Gejala lanjutan ini tuh digolongkan menjadi ada dua tipe, yaitu tipe agresif dan tipe paralitik. Gejala lanjutan rabies yang tipe agresif itu disebabkan oleh gigitan anjing yang akan menimbulkan gejala ini. Kemudian, penderita itu akan mengalami episode di mana dia akan tiba-tiba marah, yang ditandai dengan rasa gelisah, linglung, perilaku hiperaktif, dan muncul keinginan untuk memukul atau menggigit dan halusinasi. Nah, episode ini tuh biasanya hanya bertahan kurang dari 5 menit, tetapi biasanya bisa muncul kembali secara berkala. Penderita dengan gejala ini tuh juga dapat mengalami kejang dan juga kram otot.
Di beberapa kasus, gejala dapat berkembang menjadi tipe paralitik. Kematian juga dapat terjadi karena henti jantung ataupun gagal nafas. Nah, untuk gejala yang kedua yaitu gejala lanjutan rabies tipe paralitik, itu tuh penderita akan lebih sering untuk diam. Jadi penderita yang mengalami gejala ini itu akan lebih diam, namun gejala demam atau sakit kepala itu akan terasa lebih berat. Nah, penderita juga akan mengalami kelumpuhan yang menjalar mulai dari anggota badan yang digigit hingga anggota badan atas. Kematian itu juga bisa terjadi jika kelumpuhan sudah menjalar hingga otot nafas. Nah, di luar gejala di atas, penderita rabies itu juga bisa mengalami seperti yang pertama, produksi air liur bertambah. Kemudian ada fotofobia atau takut terhadap cahaya. Kemudian ada hidrofobia atau takut kepada air. Kemudian ada priapismus atau ereksi tanpa adanya rangsangan seksual. Selanjutnya adalah etiologi dari rabies. Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang tidak bersegmen dari grup V atau RNA virus. Golongannya adalah dari Mononegavirales, familinya ada Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus dengan spesiesnya adalah rabies virus. Pada genus Lyssavirus ini terdapat spesies lainnya meliputi kelelawar Lagos, virus Makola, virus Duvenhage, virus kelelawar Eropa 1 dan 2, beserta virus kelelawar Australia. Untuk morfologi partikel virus ini berbentuk seperti peluru dengan diameter 75 mikromili dan panjangnya antara 100 sampai 300 mikromili. Untuk genom rabies sendiri mempunyai 5 jenis protein, yaitu protein N atau nukleoprotein, protein P atau fosfoprotein, protein M atau matriks protein, protein G atau glikoprotein, dan juga protein L atau polimerase. Struktur virusnya sendiri tersusun atas envelope yang terdiri dari matriks atau membran dan glikoprotein. Bentuk virus yang seperti peluru dan dikelilingi oleh paku-paku glikoprotein. Selanjutnya adalah diagnosis rabies, di mana dengan melakukan diagnosis rabies ini diperoleh manfaat beberapa di antaranya, yaitu untuk mengetahui epidemiologi dari penyebaran virus rabies tersebut, lalu ada untuk mengetahui sebagai dasar dalam mengambil tindakan klinis, serta berguna bagi adanya pengembangan vaksin. Dalam penyakit infeksi virus ini terdapat langkah dan prinsip dalam diagnosisnya. Berikut langkah dan prinsip diagnosis infeksi rabies yang didapat dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada anamnesis berdasarkan gejala klinis. Jadi tanda gejala klinis yang muncul ini bervariasi sesuai dengan spesies serta kerusakan yang terjadi akibat infeksi. Infeksi rabies pada hewan itu dapat menyebabkan seperti kelumpuhan, bisu, bahkan perilaku abnormal. Perilaku abnormal yang timbul pada hewan ini beberapa antaranya yaitu lebih peka terhadap kebisingan atau cahaya, dan mungkin lebih waspada, gelisah, dan juga mudah marah, serta agresif, serta terlihat seperti hewan sedang depresi. Nah, gangguan ini perlu dihindari atau diisolasi supaya tidak menyebarkan virus rabies melalui gigitan kepada manusia. Selain itu juga terdapat gangguan saraf seperti tremor otot, kelemahan atau inkoordinasi, serta kejang-kejang atau kesulitan menelan, serta mengeluarkan air liur serta air liur berbusa, menjatuhkan rahang, kelumpuhan, koma, hingga dapat menyebabkan kematian. Ketika hewan sudah menunjukkan gejala tersebut, perlu diisolasi, itu setidaknya selama 10 hari. Nah, sedangkan pada manusia, gejala yang timbul itu dapat meliputi gatal, nyeri, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu juga ada gangguan gastrointestinal, kejang otot pernafasan, susah menelan, hingga kelumpuhan. Nah, gejala khas ketika otak sudah terinfeksi oleh virus ini adalah kejang sebagai respon terhadap rangsangan
dari virus tersebut. Lalu langkah yang kedua ada pengambilan sampel klinis. Nah, sampel yang digunakan untuk tes laboratorium itu dapat berupa air liur atau sel mukosa hidung atau sel mukosa mata dan juga tenggorokan. Terus ada biopsi dari kulit wajah serta jaringan dari otak apabila terjadi pada hewan yang mati. Lalu langkah selanjutnya ada isolasi virus, di mana pada infeksi virus itu dapat diketahui dari adanya perubahan karakteristik sel, misalnya kematian sel serta adanya pembentukan antigen virus. Nah, dengan teknik isolasi virus ini dapat diperoleh informasi terkait etiologi serta karakteristik virus. Nah, langkah selanjutnya yang berhubungan dengan langkah isolasi virus yaitu deteksi virus dan antigen, lalu ada deteksi antibodi dan antirabies, lalu ada deteksi asam nukleat virus, dan diakhiri dengan analisis serologis. Analisis serologis ini dilakukan untuk mengetahui respon antibodi yang lebih spesifik pada tubuh. Yang berikutnya yaitu pengobatan terhadap penyakit atau orang yang tergigit hewan penular rabies. Cara pengobatan yang pertama yaitu dilakukan pencucian luka. Pencucian luka ini dilakukan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir selama 15 menit dan harus segera dilakukan setelah terjadi pajanan, misalnya dijilat, dicakar, atau digigit oleh hewan penular rabies. Pencucian ini dilakukan untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Yang kedua yaitu dilakukan pemberian antiseptik. Setelah dilakukan pencucian luka, sebaiknya segera diberikan antiseptik. Antiseptik ini diberikan yang diberikan yaitu diantaranya ada povidone iodid, alkohol 70%, dan zat antiseptik lainnya. Yang ketiga yaitu pemberian vaksin anti-rabies atau VAR dan serum anti-rabies. Pemberian vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies perlu dipertimbangkan kondisi hewan pada saat pajanan terjadi. Selain itu juga harus dilihat hasil observasi hewan, hasil pemeriksaan laboratorium spesimen otak hewan, serta kondisi luka yang ditimbulkan akibat gigitan. Yang berikutnya yaitu ada kategori pajanan dan rekomendasi tata laksana menurut WHO. Kategori yang pertama yaitu jenis kontaknya yaitu menyentuh atau memberi makan hewan penular rabies atau bisa juga melalui jilatan pada kulit bintang. Dalam ini yaitu tanpa pajanan. Kemudian rekomendasi tata laksana yang dilakukan yaitu dapat dilakukan pencucian luka dan tidak perlu diberikan vaksin atau serum. Kategori yang kedua yaitu menggigit kulit yang tidak tertutup atau terdapat luka goresan kecil atau lecet tanpa pendarahan. Nah, maka rekomendasi tata laksana yang harus dilakukan yaitu yang pertama melakukan pencucian dan perawatan luka, kemudian segera memberikan vaksin anti-rabies. Kemudian hentikan pemberian vaksin apabila observasi selama 10 hari hewan telah sehat atau apabila dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap hewan tersebut negatif. Kemudian kategori yang ketiga yaitu terdapat gigitan atau cakaran yang menimbulkan luka transdermal baik satu ataupun banyak. Kemudian ada juga kontak kontaminasi pada selaput lendir atau kulit yang terluka dengan air liur karena jilatan dari hewan penular rabies, atau bisa juga terpapar dengan kelelawar. Rekomendasi tata laksana untuk kategori pajanan yang ketiga yaitu yang pertama melakukan pencucian dan perawatan luka, kemudian segera memberikan vaksin dan juga serum anti-rabies. Pemberian vaksin dapat dihentikan apabila setelah observasi selama 10 hari hewan tersebut telah sehat atau jika dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap hewan tersebut sudah negatif. Dan selanjutnya akan membahas metode transmisi. Rabies yaitu penyakit anjing gila merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan. Berdarah ganas yang disebabkan oleh virus rabies ditularkan
melalui saliva. Anjing, kucing, kera yang kena rabies dengan jalan gigitan atau media luka terbuka. Selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian dari penyakit rabies. Yang pertama adalah memberikan vaksinasi anti rabies pada hewan peliharaan secara rutin setidaknya setahun sekali. Untuk prosedur hewan yang akan mendapatkan vaksinasi setidaknya dalam keadaan sehat, minimal dalam jangka waktu 1 minggu tidak ada keluhan sakit, suhu tubuh 37 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius, dan usia minimal pemberian vaksin adalah 4 bulan. Lalu hewan aktif dan ceria. Yang kedua adalah dengan mendapatkan vaksinasi anti rabies. Terdapat beberapa jenis vaksin anti rabies yang telah digunakan di beberapa negara, antara lain Human Diploid Cell Vaccine atau HDCV, Purified Chick Embryo Cell atau PCEC, dan juga Purified Vero Cell Vaccine atau PVRV. Sedangkan untuk di Indonesia, vaksin anti rabies lebih sering menggunakan 2 pilihan vaksin, yaitu vaksin rabies PRPP atau digunakan sebelum terinfeksi atau orang beresiko terpapar, contohnya bagi dokter hewan. Lalu ada vaksin rabies PEP yang dapat diberikan untuk menghentikan timbulnya rabies setelah terpapar oleh virus. Untuk dosis vaksin rabies sendiri sebagai pencegahan pada anak-anak dan dewasa adalah 1 mili yang diberikan sebanyak 3 kali. Dosis pertama pada hari ke-0 atau hari pertama, yang dosis kedua pada hari ke-7 setelah penyuntikan vaksin pertama, lalu dosis ketiga hari ke-21 ataupun ke-28. Cara yang ketiga adalah dengan menghindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar, serta jangan melakukan kontak pada hewan liar. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan rabies yang mungkin dimiliki oleh hewan liar lalu menular pada hewan peliharaan ataupun manusia. Karena kita tahu bahwa rabies dapat menular melalui air liur hewan yang terinfeksi virus lalu menyentuh luka terbuka atau bagian kulit yang sensitif. Terakhir, kita akan membahas tentang program pemerintah terbaru. Diperingati oleh Hari Rabies Sedunia 2020 dengan yang bertema One Heart, Zero Death. Hari Rabies Sedunia yang diperingati pada tanggal 28 September 2020. Merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bahayanya rabies yang dapat mengintai di lingkungan. Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat terpusat dalam penanganan dan pencegahan padahal rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan mematikan. Tahun ini, Hari Rabies Sedunia 2022 mengangkat tema World Rabies Day. Tahun ini adalah One Heart, Zero Death. Pemahaman masyarakat kita tentang rabies dan cara pencegahan serta pengendaliannya masih perlu ditingkatkan lagi. Mengingat rabies masih kurang mendapatkan perhatian pada masyarakat, bahkan seakan terabaikan. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 sampai Agustus 2020, dilaporkan sebanyak 442.187 orang yang digigit hewan menular rabies. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi Bali dengan jumlah kasus sebanyak 169.750 juta gigitan, sedangkan kematian akibat rabies tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah kematian sebanyak 82. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.